Mas, iki Deh, aku meh tanya ya, Kadang tuh pas kita lagi ngobrol, saya lagi ngobrol sama temen atau kolega atau semisal pas lagi kerja sibuk, tahu-tahu ibu telepon, orang tua telepon. Kadang tak biarin sih, kita ngelanjutin ngobrol, ngelanjutin kerja. Lah itu gimana ya hukumnya apa piye gitu, piye saya pengen dijelasin. Salah kurang loh. orang tua itu menempati tempat yang sangat mulia. Di beberapa ayat itu perintahnya setelah kita taat kepada Allah itu pada orang tua. Jadi hampir semua ulama sepakat berbakti pada orang tua itu hukumnya wajib. Jadi sesuatu yang wajib itu ya kalau tidak dilakukan ya berdosa. Kemudian tidak hanya itu, kita diperintahkan untuk tidak sekedar hormat tapi memuliakan mereka. Memuliakan. Jadi memuliakan itu ya memprioritaskan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan dalam kondisi kita lagi repot ya kalau belum bisa ya dikasih voice note atau apa, sekedar malih kalau telepon dan sebagainya. Jadi jangan sampai, memang yang perlu dijaga itu jangan sampai membuat orang tua itu sakit hati atau kecewa. Nah, ini harus dijaga. Memang Berarti ini ya sebenarnya baiknya malah lebih diutamakan ya. Utamakan. Misalnya diangkat terus misalnya sekedap atau gimana gitu malah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi dijeda dulu pekerjaan yang dilakukan, telepon dulu itu lebih bagus. Karena ada satu cerita di Arab Saudi itu seorang laki-laki itu dia pulang izin itu loh, dipanggil pimpinannya, kenapa kamu pulang? Saya dipanggil ibu saya. Nggak bisa, kamu kalau kerja orang tua ya nanti langsung anak itu keluar. Saya pamit aja kalau aturannya seperti itu. Dan alhamdulillah Allah muliakan anak ini kemudian jadi seseorang yang besar sekali di sana. Nah, jadi gitu ya? Itu penting ya. Jadi karena berbuat pada orang tua itu sebenarnya tidak hanya perintah saja, tapi ada banyak kebaikan untuk kita. Termasuk salah satunya rezeki. Gitu ya. Ada hubungannya dengan rezeki. Kita sungguh-sungguh karena kata Rasulullah itu ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridho dengan kita ya insya Allah juga akan ridho pada kita. Jadi sama juga nih misalkan kadang kita di keran airnya tolong matiin. Ya kan sosok jawab sebentar. Itu sebenarnya Makanya di Islam ini mengatur hubungan seorang anak, seorang ibu atau anak perempuan kepada orang tuanya itu beda. Jadi ketika seorang perempuan itu sudah menikah, itu ketaatannya tidak kepada orang tua, bukan kepada suami. Nah, nanti suami ini yang kemudian harus taat kepada orang tua kandung maupun kepada mertuanya. Orang tua itu orang tua kandung dan mertua. Iya. Lebih ngerti aku. Iya, jadi mengaturnya demikian baik. Jadi Islam itu seperti hukum warisan. Ya. Hukum warisan ini yang disebut adil itu tidak sama. Bahwa perempuan itu dapat setengah, kemudian laki-laki dapat penuh. Itu sebuah aturan yang sangat indah. Termasuk hubungan relasi dengan seorang anak dengan orang tua. Makanya ada cerita yang masyhur yang namanya Uwais Al-Qarni. Ini sahabat sebenarnya hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi karena nggak ketemu dengan Rasulullah, maka nggak disebut sahabat. Tapi Rasulullah itu pesan kepada Umar. Umar itu sahabat besar, sahabat utama, kuburannya aja sekarang satu kamar dengan Rasulullah. Itu aja dipeseni. Besok kalau pas musim haji, saya sudah nggak ada, kamu cari orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Itu rumahnya kalau nggak salah di luar Mekah Madinah, jauh. Itu
Tuh kamu cari, kamu minta doa sama dia. Luar biasa, sekelas Umar aja disuruh nemui Uwais Uwais Al-Qarni. Qarni. Kita perlu tahu salah satu amalannya Uwais Al-Qarni itu, dia punya ibu yang sudah tua. Hampir tiap hari Uwais Al-Qarni itu lari, jualan jauh berapa kilo, berapa puluh meter, latihan agar kakinya kuat, tangannya kuat, badannya kuat, untuk menyenangkan ibunya yang pengen haji ke Mekah dan udah nggak bisa jalan. Uwais Al-Qarni menyiapkan dirinya untuk kuat menggendong Uwais Al-Qarni dari rumahnya ke Mekah, sehingga Allah muliakan Uwais Al-Qarni itu sampai Rasulullah itu pesan pada Umar untuk minta doa pada. Nah, salah satu kebaikan kita itu kalau berbaik, hormat, ikhtiram kepada orang tua itu Allah akan berikan rezeki. Kalau bagaimana kita bayangkan kalau doanya selalu dikabulkan Allah, minta apa saja dikasih. Iya. Jangan tanya lagi, dunia akhirat insya Allah dapat. Ya, makanya kadang saya itu berpikirnya yang namanya orang tua itu orang tua kandung. Ternyata Iya. mertua pun itu Orang juga tua. sama ya. Oh iya, ya sama. Terus kadang gini Mas Mamur, kadang kita ngerti ya, ada orang tua yang sebenarnya tinggal istirahat di rumah aja, sudah cukupi sama anak-anaknya, tapi kadang masih pengen biar badannya nggak pegel, itu pengen aku tak jualan apa kayak pisang atau apa di pasar gitu. Cuman sekarang media sosial itu kadang loh ini udah tua, masih suruh kerja, anaknya kemana aja ini. Iya. Padahal udah mungkin anaknya sudah Mbah, Pak, Bu di rumah aja gitulah. Kita menyikapinya bagaimana itu? Iya. Jadi gini, perintahnya itu intinya kita berbuat baik, memuliakan orang tua. Yang kalau berpikir pikiran orang, statement orang ya tidak ada habisnya. Yang penting sekarang kita menyempurnakan bakti kita pada orang tua. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu masih hidup dan masih pengen aktivitas, ya diringankan aktivitasnya. Kalau misalkan jualan ya warungnya kita buat senyaman mungkin untuk beliau aktivitas. Oh iya. Termasuk kendaraannya ya kita siapkan sebaik-baiknya sehingga beliau nggak terlalu capek. Atau kalau diantar jemput tadi, kalau kita punya rezeki banyak disiapkan mobil, sopir, sehingga itu hanya untuk kegiatan saja. Jadi kita hormati aja beliau, dua orang tua yang ingin tetap beraktivitas di masa tua, masa senja, namun porsi kita adalah menghormati beliau, menyediakan fasilitas yang baik sehingga beliau nyaman dan beliau tidak terganggu. Kemudian ya orang juga akan lama-lama akan paham, oh ya memang orang tua ini ingin aktivitas dan anaknya sudah memfasilitasi semaksimal mungkin. Jadi saya kira demikian. Yes, oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini suatu keluarga, anaknya banyak. Ya, terus kemudian udah gede, udah sukses, udah pada bekerja di luar kota dan bahkan mungkin ada di luar pulau, luar provinsi, luar negeri. Nah, rumah kosong, tinggal berdua. Kemudian salah satu kemudian meninggal, entah yang ibu dulu atau bapak dulu, tinggal sendirian nih. Nah, itu kadang kan ada yang ini karena repot dan lain sebagainya anak-anaknya, terus tidak bisa dengan alasan apapun, nggak ngerti. Terus kemudian ada keputusan untuk dimasukin di panti jompo misalkan. Itu gimana? Ada beberapa alternatif saya kira yang bisa kita lakukan. Tapi intinya ada di komunikasi. Jadi kita harus bisa mengkomunikasikan ide baik kita itu kepada orang tua kita sebaik mungkin dan senyaman mungkin. Jadi kalau beliau kerso kemudian tinggal di panti jompo dan sebagainya, ya nanti kita bisa diatur sebaik-baiknya, termasuk fasilitas kita minta yang lebih eksklusif ataupun nanti membangunkan kamar khusus di panti sehingga tidak seperti halnya di panti-panti umum gitu loh. Jadi
orang tua kita, ibu atau ayah kita, ketika nanti di panti itu ya seperti di rumah kita. Istimewa, satu itu. Sampai kemudian intinya pada komunikasi, sampai ibu merasa nyaman atau bapak itu nyaman dengan option tinggal di panti. Kemudian juga tidak kemudian begitu di panti terus kita jarang menemui dan sebagainya. Bisa membuat schedule. Kalau anaknya banyak ya gantian setiap hari atau 2 hari sekali atau seminggu sekali untuk bergantian menjenguk. Sampai kemudian kalau menurut saya pada option terakhir beliau tidak mau di panti jompo, bisa membuat option kalau anaknya banyak siapa yang kira-kira bisa merawat keluar dari pekerjaan, yang lain ikut menanggung biayanya. Oke. Nah itu yang ekstrim lah, keluar. Nah itu saya kira juga bisa dibuat peluang. Jadi saya kira di Jawa ini tidak harus Islam ya. Di Jawa ini ada konsep namanya gotong royong. Jadi sesuatu repotnya keluarga itu ya digotong bareng-bareng. Ya, saya kira gitu. Oke. Yes. Udah rotok jelas. Nanti nek ada bingung-bingung lagi saya nanya jenengan. Oke. Matur nuwun Mas Makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya punya orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita, dan Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Perintah berbakti ini sangat prioritas sekali, sangat utama. Bahkan beberapa nas menunjukkan setelah perintah taat kepada Allah, kepada Rasulnya itu kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua di luar hal-hal yang diharamkan Allah atau perintah orang tua yang kira-kira menentang syariatnya. Di luar itu kita tetap harus berlemah lembut, berkata yang baik kepada orang tua. Nah, banyak manfaat insya Allah ketika kita berbakti kepada orang tua. Yang pertama, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Banyak hal itu, ridha Allah itu tergantung kepada ridha orang tua. Ridha Allah wa ridha walidain. Jadi Allah itu ridha kalau orang tua kita ridha. Kemudian ketika kita serius melayani bapak ibu kita, menservisnya, melayaninya dengan baik, memuliakannya, insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Jadi kalau hari ini rezeki kita masih seret, masih belum bagus, saya kira mari kita tingkatkan kualitas pelayanan kita, bakti kita pada orang tua. Semoga dengan kita berbakti kepada orang tua itu Allah akan perbaiki rezeki kita. Kemudian termasuk dalam urusan berbakti ini ada kebaikan-kebaikan yang akan kita terima. Salah satunya pada kasus Uwais Al-Qarni. Jadi orang yang hidup sezaman Rasulullah tapi nggak bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana kita tahu cerita Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya ke Mekah, ya, naik haji, kemudian Allah berikan kemuliaan pada beliau. Sampai sahabat Umar bin Khattab, seorang sahabat utama pun diperintahkan Nabi untuk menemui Uwais Al-Qarni untuk meminta doa. Kita tahu Umar bin Khattab ini sahabat utama, mertua Rasulullah. Tapi masih diperintahkan oleh Rasulullah untuk menemui Uwais Al-Qarni. Ini salah satu kemuliaan karena Uwais Al-Qarni melakukan upaya-upaya berbakti yang luar biasa sehingga kemudian menjadi monumen kebaikan bagi Uwais Al-Qarni. Dan ini saya kira penting untuk kita copy paste dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa meneladani Uwais Al-Qarni dalam berbakti maupun melayani, berbakti kepada kedua orang tua kita. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.